Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ana baru sekarang dapat jawaban salam yang semangat kayak gini jemaah. Padahal ini waktunya orang ngantuk sekarang ini. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Satu hal yang harus terpatri di dalam hati kita, bahwa segala kesuksesan yang kita raih, segala pencapaian yang kita dapatkan itu murni dari Allah Jalla Jalaluh. Sehingga manusia tidak berbangga dengan dirinya sendiri. Lupa kalau dia makhluk yang tercipta dari tanah yang lemah dan bakal balik menjadi tanah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk suri tauladan kita, untuk panutan kita, untuk baginda Nabi kita Muhammad, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres. Dan ini sebuah kehormatan buat anak bisa berjumpa dengan mereka yang kerja siang dan malam untuk mengamankan negeri ini. Dengan mereka yang siap berkeringat, yang siap menghirup asap motor, mobil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat negeri. Sebuah kebanggaan buat saya pribadi untuk berjumpa dengan antum semua. Jamaah rahimakumullah. Manusia dilahirkan mengemban amanah. Apapun posisi dia, apapun jabatan dia, yang penting semua yang lahir di muka bumi ini telah membawa amanah. Kita lahir di muka bumi ini bukan karena kita mengajukan proposal, tidak. Tapi ada yang menciptakan kita. Allah berfirman tentang tujuan keberadaan kita di muka bumi, yang seharusnya masalah ini sudah selesai. Tapi sebagian di antara kita ternyata masih salah persepsi tentang keberadaan dia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Allah katakan, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk satu tujuan, yaitu mengabdi kepada aku, beribadah kepada aku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku tidak minta dari mereka rizki. Allah tidak menuntut kita bekerja dari pagi sampai siang untuk menghasilkan harta kemudian diberikan kepada Allah. Allah nggak butuh. Dan Allah tidak butuh hasil mati. Sejatinya yang ngasih rizki itu Allah, yang menyebabkan kita bisa berjalan di muka bumi ini, yang membuat jantung kita bisa berdetak, memompa darah ke seluruh tubuh, itu Allah yang bikin. Yang menyebabkan anak-anak kita bisa lahir selamat, menghirup udara segar, itu Allah yang bikin. Dan semua yang ada di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melatah di muka bumi ini melainkan Allah yang nanggung rizki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu maha pemberi rizki, dan dia maha kuat dan perkasa.
Seperti apa kekuatan yang kita miliki? Wallah jamaah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sekali. Walaupun Bapak polisi. Kira-kira kalau ada seorang jenderal di kepolisian sakit gigi. Minta tolong sama siapa? Datang ke dokter gigi. Dokternya kurus. Minta tolong sama dia. Ini menandakan kalau kita lemah. Kalau Allah berikan kepada seseorang kanker, wallahi dia keliling dunia untuk mencari penyembuh kanker tersebut. Padahal hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Maka ingatlah bahwa keberadaan kita di muka bumi ini untuk satu tujuan. Itu mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dimanapun kita berada. Mau jadi polisi, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi bupati, gubernur, tetap ini harus ada pada diri kita. Kalau menjadi seorang polisi, akan datang satu masa pensiun. Akan datang satu masa, mau tidak mau. Yang awalnya dihormatin orang, turun dari mobil mungkin dibukakan pintunya, ingat akan ada satu masa orang tidak menoleh lagi kepada. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang akan menginjak tubuhmu. Ketika ajal datang, menjemput dia, itu digotong, dimasukkan ke tanah. Anak buah mungkin yang selama ini menghargai, ia turun untuk menginjak-injak agar tidak ada satupun rongga udara buat dia. Sadarlah jemaah, kalau kita adalah abdinya Allah. Ana ketemu dengan polisi pada waktu itu di Jawa Tengah, di dekat Semarang sana. Ana lupa namanya. Dia cerita, Ustaz, terus terang Ustaz, alhamdulillah ana dapat hidayah Ustaz. Ana dulu kerjaannya Ustaz biasa ngambil fulus di tempat-tempat judi. Tempat-tempat bar itu kerjaannya ana itu. Tapi subhanallah semuanya habis Ustaz. Nggak berkah Ustaz. Dan sekarang alhamdulillah kata dia, ana bisa ke rumah Allah, rizki ana halal, barokah buat keluarga ana. Sekarang apa yang diinginkan? Jumlah yang banyak atau berkah? Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Kenapa? Yang namanya barokah itu bertambah. Bertambah terus. Dan tidak habis. Ini cerita, kalau tadi seorang polisi, ini cerita seorang manajer, general manager Hotel Hilton di Mekah sana. Nggak tahu apa dia masih menjadi, namanya Muhammad Fatih, Ibrahim Al-Fatih. Dia cerita, ketika anak kerja Ustaz, anak sekolah di Amerika, pulang kerja di bank konvensional. Suatu hari, anak ngundang saudara ibu anak datang. Ketika anak suruh makan, mereka nggak mau makan. Kenapa? Tadinya anak cerita, anak kerja di bank riba. Dia nggak mau makan. Anak panggil ibu anak, Oma, katanya, ini paman nggak mau makan ya. Katanya, kenapa kau nggak makan? Katanya, enggak, anak kenyang itu alasannya. Kata ibunya, kenapa nggak mau makan? Iya, anakmu kerja di bank riba, kata dia. Anak takut mau makan. Kata ibunya, nah besok resign. Dia cerita, gajinya anak 11.000 real. Kira-kira 40 juta gajinya. Lebih 40 juta. Akhirnya anak disuruh ibu. Anak sebenarnya berat meninggalkan duit seperti itu. Akhirnya anak tinggalkan karena berbakti sama ibu. Besoknya anak cari kerjaan. Anak daftar jadi resepsionis Hotel Hilton. Gajinya 4.000 real. Subhanallah dia cerita. Yang 11.000 real pada waktu anak kerja di tempat itu. Pertengahan bulan habis. Anak harus utang sana, utang sini. Dan subhanallah ketika gaji anak 4.000 real. Anak bisa nabung. Dan sekarang anak menjadi general manager. Kenapa? Itu yang namanya barokah. Tinggalkan dosa aja. Bisa. Meninggalkan dosa berbeda dengan perintah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum." Kita lihat Nabi itu kalau nyuruh sesuatu, laksanakan sesuai kemampuan atau harus bisa. Selama saya coba. Saya coba kata. Nah, laksanakan siap-siap. Nabi mengatakan fa'tu minhum mastata'tum. Laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau aku larang, tinggalkan. Tidak ada meninggalkan larangan sesuai kemampuan, nggak ada. Umpamanya larangan, jangan ke kafe. Ya udah, kan nggak perlu energi. Tinggal duduk selesai. Tapi kalau berangkat ke masjid, aduh butuh energi. Meninggalkan larangan seharusnya lebih mudah daripada melaksanakan perintah. Cuma ujiannya, larangan-larangan Allah itu enak-enak. Dan kita penasaran. Bapak-bapak coba pulang ke rumahnya nanti ngomong sama istrinya. Istriku, semua lemari, laci di rumah ini boleh dibuka. Kecuali yang satu ini. Kira-kira sama istrinya dibuka enggak? Dicongkel sama istrinya. Padahal semuanya boleh, silakan. Tapi yang dilarang itu hati. Kenapa kok dilarang? Padahal dibuka, di situ ada tulisannya, kau buka kan? Cuma itu. Hanya sekedar tulisan seperti itu. Tapi hati manusia. Maka tinggalkan larangan-larangan Allah. Dan ini membutuhkan kita punya ilmu. Gimana seorang polisi akan meninggalkan larangan Allah? Jangan itu. Seorang polisi mau meninggalkan larangan atasannya. Kalau dia tidak tahu apa larangan atasan. Nggak bakalan. Makanya mau jadi polisi itu sekolah dulu. Belajar. Sehingga dia tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh, oh ini perintah, ini harus dilaksanakan. Yang ini, oh ini lebih harus dilaksanakan. Tapi dalam beragama kita nggak kayak gitu. Rata-rata kita dalam beragama keturunan. Oh yang penting sholat loh Ustaz. Jamaah kita harus tahu aturan. Ada orang sholat masuk neraka. Allah mengatakan, fawailul lil musallin. Orang sholat masuk neraka. Orang sholat. Kenapa? Sholatnya asal-asalan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Mereka yang sholatnya ya asal sholat. Waktu tidak perhatian. Nggak disiplin. Rukun syarat sholatnya nggak dipenuhi. Yang kedua yura'un. Riak lagi. Sholat tapi untuk dipuji orang. Maka kita kalau dalam urusan dunia aja, kita harus sesuai dengan aturan, apalagi agama. Maka anjurkan kepada setiap anggota, baca Quran. Kalau bisa sebelum berangkat kerja baca Quran. Satu halaman, terlalu banyak Ustaz. Berapa? 1 ayat. Setiap mau berangkat kerja baca 1 ayat sama artinya. Oh ya, bismillah, berangkat. Hari ini berangkat buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Berangkat kerja. Tapi tiap hari. Sehingga hubungan antum sama Allah dekat sekali. Dengan cara seperti itu. Ana yakin NKRI akan bisa kita jaga. Karena antumlah yang bisa menjaga ini dengan izin Allah Jalla Jalla. Kalau kita tidak taat sama Allah, Allah akan hancurkan NKRI ini walaupun antum mempertahankannya. Bukan ada musuh dari luar, enggak. Bisa jadi Allah kasih musibah. Gunung meletus sana di sini, banjir, longsor di mana-mana. Allah kasih musibah itu. Dan Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama wal ardh. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, apa yang akan terjadi? Kami akan bukakan bagi mereka pintu berkah dari langit dan bumi. Dan yang terakhir, kalau seorang anggota polisi taat kepada Allah, datang ke rumah Allah, insya Allah masyarakat akan mencontoh. Kenapa? Oh, polisi ajak datang ke rumah Allah, masa ana tidak datang ke rumah Allah? Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu
agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.